Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Laurentius Manehat, mahasiswa semester 4 Perpajakan Politeknik API Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 318-230-1042. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau yang kita kenal dengan pajak penghasilan final. Oke, pajak penghasilan final atau PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan bersifat final. Artinya bahwa pajak tersebut tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang pada tahun yang bersangkutan. Pajak penghasilan final dikenakan bukan untuk seluruh penghasilan, tetapi dikenakan terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final. Alasan mendasar yang menjadi pertimbangan PPh pasal 2 atau pajak penghasilan bersifat final adalah alasan kesederhanaan, kemudahan dalam administrasi. Oke, baik teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tidak semua pajak dikenakan secara final. Ada jenis-jenis penghasilan yang dikenai secara final. Yang pertama adalah UMKM, usaha kecil mikro menengah, dengan peredaran bruto dalam setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi teman-teman ketika berusaha dan peredaran bruto dalam setahun tidak mencapai 4,8 miliar, maka akan dikenai PPh final. Yang kedua adalah penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan dan sertifikat Bank Indonesia. Tarif sebesar 20% bagi peredaran bruto wajib pajak dalam negeri dan 20% peredaran bruto untuk wajib pajak luar negeri. Dan jenis penghasilan yang berikutnya adalah PPh atas undian. Tarif sebesar 25% atas hadiah yang diberikan atau diterima berupa kenikmatan atau natura. Yang ketiga adalah bunga simpanan tabungan. Jadi sini ada dua kriteria. Yang pertama, apabila teman-teman memiliki simpanan bunga 0 sampai 240 ribu akan mendapatkan potongan pajak sebesar 0%. Dan apabila di atas 240 ribu rupiah, maka teman-teman semua akan mendapatkan potongan pajak sebesar 10%. Oke, baik teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian, alasan, dan jenis-jenis penghasilan yang dikenai secara final, berikutnya saya ingin menjelaskan contoh soal perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama adalah UMKM. Misalkan Tuan Nurhanto memiliki NPWP beralamatkan Jalan Santan nomor 19A, memiliki seorang istri yang bernama Nurhati. Istrinya adalah seorang yang membuka usaha toko pakaian dengan peredaran bruto 1,2 miliar per tahun. Atas penghasilan tersebut, berapakah PPh final yang dikenai untuk usaha istrinya? Oke, kita langsung saja hitung. Untuk UMKM, tarifnya sebesar 0,5%. Jadi langsung dikalikan saja 0,5% dikali dengan 1,2 miliar rupiah, sebesar 6 juta rupiah. Oke, lalu Tuan Nurhanto memiliki simpanan bunga di koperasi sebesar 300 ribu rupiah. Berapakah PPh final yang harus dibayar oleh Tuan Nurhanto? Tarifnya adalah sebesar 10% dikali dengan 300 ribu rupiah, hasilnya adalah 30 ribu rupiah. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Itulah ulasan mengenai PPh pasal 4 ayat 2, pengertian, alasan, jenis-jenis penghasilan, dan juga contoh soal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam praktek perpajakan di mana saja Anda berada. Terima kasih.